Selamat datang di rumah ketiga di tempat menetap mahasiswa. Kali ini kita memasuki jurnal keempat. Hari ini aku ditemenin sama salah satu mahasiswi di kampus kita. Namanya mau di nama apa ini? udah nemu namanya. Sama siapa sih gua ngobrol nih? Aku. Sama siapa sih aku ngobrol nih? Halo netizen semuanya, salam dari aku Venus. Jadi kali ini aku dapat undangan spesial dari Wagiman untuk di rumah ketiga volume keempat. Volume keempat, jurnal keempat. Gitu. Salam kenal dari aku ya. Jurnal kali ini kami tertarik buat bahas tentang kuota internet. Kuota penting nggak pentingnya aksi dari mahasiswa yang lagi booming di kampus kita? Karena udah dapat belum sih sebarannya? Kalau yang kampus kita belum. Masa nggak dapat? Ini becian dari. Oh, yang dari aktivis. Ini dari aktivis, yang aktivis nyata itu. Aktivis nyata anjir. Udah dong, kan aku follower sejatinya gitu. Aku sampai hidupin centangnya loh biar masuk terus postingannya. Itu postingannya kemarin apa sih? Bacain dulu nggak ini? Kita berangkat dari postingan. Kita berangkat dari pesan yang dikirim oleh Noting untuk warga kampus yang tahu. Pesannya itu BEM di kampus kita tuh kerjanya emang kayak gitu ya. Nuntut kuota internet ke kampus gitu. Nggak ada yang lebih keren gitu. Ngenes liatnya. Ngenes. Tapi salah satu komentar tuh aku ini kan tertarik juga, dia bilang UKT, bahas UKT ya. Iya. Jadi kalau sebenarnya benar juga ya kan, tergantung, mungkin untuk yang udah UKT 5 dan 6 biasa aja gitu ya, atau mungkin di rumahnya udah ada wifi yang unlimited, bisa jadi ya nggak masalah untuk dia kan, Zoom atau dan sebagainya itu diupload biasa aja. Tapi kalau untuk yang kayak UKT 1 dan 2, yang benar-benar UKT 1 dan 2 ya, bukan yang memalsukan file-filenya gitu, mungkin agak ini gak sih, agak terasa gitu ya pengeluarannya berlebihan untuk kuota sekarang. Tapi kan mereka nggak keluar jajan sekarang. Ya juga ya. Atau iya bener juga sih. Emang biasanya kalau kayak kenapa video beberapa menit itu berapa sih kira-kira ngabisinnya? Normal aja sih. Kayaknya juga mahasiswa ngabisin kuota dalam seminggu, hitungan seminggu ya, 10 gigaan mungkin udah normal lah. Tanpa adanya kuliah daring kayaknya juga oke-oke aja. Tergantung mereka buka Instagram atau buka YouTube apa enggak. Kalau cuma daring-daring aja, pemakaian kuota-kuota hari-hari biasa juga oke-oke aja, enggak terasa banget sih. Yang ribet itu mungkin ya terasa lebih ini ya bagi dia ya. Terus kalau dari tuntutan BEM Unri itu kan, kesebut merek. Dari tuntutan aktivis itu, aktivis. Jadi kan nuntutnya supaya kita diberi subsidi kuota dari UKT kita gitu. Kalau dari beranjak dari kampus-kampus lain gitu, kampus-kampus tetangga kayak IPB, UGM gitu, beberapa kan udah ada tuh yang buat kayak gitu. Terus kayak Telkom University, Teliu juga udah bikin 300.000 untuk per mahasiswa. Tapi balik lagi, Teliu kan emang bukan UKT ya. Kalau swasta nyebutnya apa sih? SPP ya? SPP sih. SPP kuliah lah. Uang kuliah mereka kan emang tinggi gitu kan. Kalau di Teliu, kalau misalnya nih kan kita bakalan ngikutin mereka, kira-kira berapa nominal yang pas? Nominal yang pas untuk ini dari UKT yang kita bayar terus dikonversikan jadi kuota gitu. Iya, berapa kira-kira? Ini hitungannya per bulan apa selama corona berlangsung? Nah, itu dia. Kalau misalnya cuma sampai corona usai, itu malah nggak terjangkau ya, nggak tahu kapan usainya kan. Iya. Tapi kalau misalnya sampai kuliah berakhir? Sampai kuliah berakhir semester ini. Semester ini itu bulan berapa? Itu bulan 5 Mei sampai Juni lah, pas puasa Juni ya. Mau lebaran. Ya kalau dikonversikan ke kuota ya
Untuk kuota 30 giga yang dikasih sama Telkomsel pun kayaknya cukup aja nggak sih? Oke, kalau misalnya mereka cuma buka Kalau- aplikasi yang iya. dibuat sama orang. Emangnya mau nonton apa? Ya, soal tahu dimanfaatin aja yang lain ya. Nonton Pornhub? Kan yang premium lagi gratis. Aduh. Ntar dikasih subsidi tapi dialihkan ke yang lain. Iya, kalau cuman nuntut kuota untuk 1 bulan ke depan ya kan sampai akhir. Ini kan udah April ya, April berakhir. Ataupun sampai 2 bulan lah, sampai Mei. Ya berapa? Masa cuma nuntut ke rektor untuk ngasih subsidi yang harganya paling 30, nggak nyampe 100.000. Tapi kalau di kampus sendiri belum ada kan ya? Belum ada sih Belum kayaknya. ada. Enggak, tapi selain dari itu pun Telkomsel juga udah ngasih Iya. kan 30 giga untuk belajar di aplikasi mereka, apa namanya? Ruang guru. Ya, pokoknya aplikasi-aplikasi yang disupport sama pihak Telkom lah. Tapi nggak cuma Telkomsel loh, Banyak. banyak. Ini XL ratusan giga loh, 100 berapa gitu. Itu browsing nggak? Apa cuman untuk aplikasi aja? Kemarin malah ini apa ya kemarin ya? Sempat aku like tuh di Twitter 300 giga cuy. Gila, itu sampai panas tapi nggak bisa habis tuh. Iflik juga gratis nggak sih? Ya mungkin ya. Gratis, katanya sih gratis. Untuk yang aplikasi-aplikasi yang Iya. ini kan. Ya itu tadi, kalau cuman nuntut untuk dikasih kuota ya buat apa? Iya. Sebenarnya menurut aku nih ya, menurut aku kayaknya tuntutan dari aktivis itu agak ini harusnya lebih dispesifikasikan gitu. Nggak menuntut kuota, tapi menuntut kerjasama di bidang yang emang aplikasi kayak gitu. Misalnya kayak universitas apa ya lupa. Kayak UGM pun mereka kan menggratiskan untuk buka portal-portal yang emang UGM punya kayak gitu. Balik lagi itu supaya sasarannya tepat, bukan buka untuk VCS untuk yang lain gitu. VCS anjir. Aku mau ngubah ketawa nih sebelumnya. Supaya nggak diselewengkan gitu loh. Nanti di laptop buka apa, di handphone buka apa. Jangan dipakai buat Vicol. Masa nanti subsidi dipakainya buat Vicol. Jatuhnya sama aja belajar menyelewengkan anggaran. Iya betul. Anggaran lagi. Terus enggak, aku mikirnya sebagai admin ya kan, yang mengamati pesanan yang dikirim sama netizen tuh ya ada benernya juga. Kok yang dituntut kuota ngenes banget sih, emang nggak ada kerjaan lain apa, nggak ada proker lain apa yang bisa dikerjain? Toh juga BEM sekarang, Duh sebut merek lah. BEM aja lah, BEM-nya netizen ya. Mereka juga lagi masa mau pelengseran nggak sih? Iya sih harusnya. Terakhir kemarin pleno bulan Nggak, ini harusnya udah belum lengser ya, tapi menjelang ya. menjelang, lagi prepare, Lagi kemas-kemas lah. Lagi kemas-kemas. Ya, Harusnya. karena ini juga udah menjelang akhir kepengurusan, nampak pencitraan nggak sih? Pencitraannya ya ini dibilang pencitraan nuntut kuota juga bisa, cuman nggak masa gini doang sih? Ya, Iya bener kan? iya juga ya. Masa nggak ada yang lebih keren? Apa sih yang lebih keren? Misalnya dituntut UKT semua Transparan wajib gitu ya. turun. Iya, transparansi UKT oke gitu kan, jelas. Terus UKT-nya jelas, kalau mau diturunkan ya udah turun, nggak usah dibuat bisnis gitu UKT-nya. Bisa nggak sih? Bisa aja sih. Aku kadang ini loh. Kalau niat nih kan. Iya kalau niat. Aku kadang ini loh agak riskan gitu. Kayak sebenarnya ini juga nggak sih kayak dua mata pisau yang gimana gitu ya kan ya. Soalnya kalau misalnya tentang kuota ini gitu, mungkin ini juga diterima dari aduan-aduan mahasiswa-mahasiswa gitu kan ya. Mereka Kan normal aja kan butuh sih gitu iya. kan. Salah satu kebutuhan pokok lah dibilang untuk mahasiswa. Tapi nggak kuliah lagi ya. Kalau aku nih ya kemarin aku nggak pakai aplikasi loh. Dosennya cuma ngirim lewat WhatsApp, kerjain tugas ini nanti kumpulin di jam ini gitu. Nah itu
itu mah 2 MB juga kelar, nggak perlu banyak gitu. Atau yang dituntut di kondisi kayak gini mendukung programnya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kok mendukung sih? Berarti kita pro kontra nih. aku belum ini soalnya belum ada. Emang Kampus Merdeka gimana? Ya kan konsepnya belum jelas. Ya memang belum jelas, Masih tapi kan dirancang. secara abstraknya kayaknya keren aja. Ya sebutannya keren lah ya. Soalnya menteri kita milenial, Iya. jadi kita terasa milenial gitu. Ya, siapa tahu dengan mendukung ya kan kamu dibebaskan dari skripsi ataupun karena kemarin juga ada petisi gini bahas petisi skripsi atau buat tuntutan yang lebih keren kayak yang dibuat sama mahasiswa di Indonesia kayak petisi. Yang di ceng.org itu ya. Iya, kan ada yang nuntut untuk skripsi dihapuskan ya kan. Karena UN juga dihapuskan. Jadi kayaknya kalau skripsi dihapuskan keren juga. Udah ada universitas apa ya? Yang rektornya cewek baru itu. Kan ada tadi aku baca. Dia ngiranya itu April Mop tau. Karena surat edarannya tuh keluar tanggal 1 April kan. Ya, semoga jangan April Mop. Terus aku buka. Jadi mereka mengganti skripsi itu jadi ke artikel ilmiah gitu. Kalau artikel ilmiah kan kita nggak perlu penelitian sedalam skripsi gitu. Artikel ilmiah. Udah ikut tanda tangan nggak? Enggak. Widih. Nanti aku tanda tangan. Tanda tangan lah. Aku tanda tangan. Aku termasuk sebenarnya ya di Indonesia sendiri. Aku sempat ikut kemarin pelatihan dari cek.org itu. Jadi mereka bilang Indonesia ini bukan negara yang masih kan kalau kayak di Korea kan mereka petisi itu menjadi salah satu pertimbangan kemudian keputusan. Indonesia kan belum. Iya, karena yang nanda tangani kan juga warga kan. Iya. Penduduknya. Kan Indonesia ya gitulah ya. Indonesia kan dia seharusnya dipertimbangkan karena demokrasi kan. Ya harusnya. Tapi waktu itu sedikit banget loh, cuman minta 200 tanda tangan. Itu 2 jam juga kelar. Harusnya bikinnya itu kayak beribu tanda tangan gitu. Penghapusan skripsi. Tapi kalau misalnya nih skripsi ditiadakan, mahasiswa masih mau nulis nggak sih? Bisa jadi mau. Bisa jadi. Karena skripsi juga salah satu faktor yang buat mahasiswa malas nulis. Kenapa? Iya, dengan dengan beraneka ragam kejelimetan buat skripsi. Harus gini, harus gitu, harus gini. Walaupun sebenarnya memang buat tulisan apapun itu ada aturannya. Iya, ya benar juga sih. Kayak aku ini lagi malas buat skripsi. Pantas ngotot banget pengen dihapusin ya. Ya nggak harus ngilangin skripsi dan lain-lain. Tapi aku sebagai salah satu netizen ya mintalah sama para pimpinan kan. Apa kayak yang keren? Banyak ya tuntutannya ya. Agak ribet juga gak sih? Biasanya kita kalau ada tuntutan tinggal langsung ngumpulin massa, demo gitu. Sekarang susah kan? Sekarang susah. Ataupun kalau mau mikir imbas yang panjang ya, daripada nuntut kuota, mending fasilitas. Wes keren lah. Iya kan? Ya. Dana UKT yang ada di drop ke yang lain, tapi jelas. Kan wacana-wacananya banyak kan, kayak kemarin kabarnya mau buat apa namanya? Kelembagaan gedung kelembagaan tuh. Gedung kelembagaan. Gimana sih yang sampai sekarang belum jadi, fasilitasnya juga nggak tahu. Ataupun buat taman yang lebih keren ataupun fasilitas laboratorium yang lebih oke. Iya benar. Laboratorium tuh keren tuh. Banyak nggak sih duit UKT banyak? Banget lah. Banyak, dari 33.000 mahasiswa yang masih bayar UKT. Nggak usah lah 33.000 mahasiswa, dari 30.000 lah kita kurangi 3.000. Itu banyak ya. Itu aja banyak. Iya. 30.000. Apalagi kalau menurut aku nih ya, kayaknya UKT kita tuh yang tinggi-tinggi gitu nggak sih? Lumayan, ya kan? tinggi. Kayak di fakultas aku aja, nggak usah fakultas saya gede banget.
di angkatan aku aja gitu, UKT 1 tuh berapa orang, cuman 1 atau 2 orang. Lainnya di atas. 3, 4, 5 gitu. Lagi mana kedokteran ya kan. Apalagi harusnya daripada nuntut cuman buat kuota, ya udah ayo ini duitnya dilarikan ke lab aja ataupun ke fasilitas kelas-kelas kita yang masih jadul banget. Sama ini satu lagi, ini terkhusus untuk akun Instagramnya gitu. Menurut aku ini nggak sih screenshot chat gitu dimasukin untuk sebagai background, kan yang di postingan mereka screenshot chat tentang kuota itu. Jadi kayak kok screenshot chat gitu dijadikan background gitu. Jadi mereka kayak buat ini loh bukti. Iya juga sih, tapi ya agak gimana itu. Nggak harus juga sih dari mulai assalamualaikum bla 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 dimasukin. Tapi keren, aku dukung deh untuk siapa? Menteri apa? Menteri apa sih? Menteri. Risma. Nggak tahu, aku nggak hafal menteri-menteri di BEM itu. Untuk menterinya kami apresiasi untuk memperjuangkan kami yang mereka yang merasa terwakili. Yeah. Aku sih nggak terwakili. Atau gini, baru kepikiran nih, tau nggak sih di UNP itu sejak mereka masuk mendaftar jadi mahasiswa UNP itu mereka dikasih WiFi ID. WiFi ID-nya itu bisa diakses dimanapun mereka berada. Unlimited. Dengan kayak kita, kalau kita kan apa yang dari TIK itu UPT TIK kan cuma bisa diupload, cuma bisa dipakai di seputaran kampus. Seputaran kampus. Itu pun juga kadang sinyalnya agak ini kan ya. Nah kalau di UNP itu bisa di seluruh Indonesia asal ada WiFi ID-nya. Jadi kayak pakai akun mereka dimanapun bisa. Iya, pakai akun mereka, asal ada WiFi ID-nya, pakai akun dah masuk langsung gitu. Itu lebih keren. Coba aja daripada nuntut kuota cuma sebulan dulu. Itu bakalan ini sih. Karena agak ini juga kan kita nggak selama, gimana cara kita untuk memakai fasilitas kampus dengan WiFi yang disediakan sementara kita nggak boleh ke kampus kan sekarang. Betul juga. Ya, berarti sayang ya kuota yang ada di WiFi kita ya. 6 bulan coy kita libur. 6 bulan gak sih? 6 bulan? Iyalah. Sekarang kan kita libur dari Maret kan ya? Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Perkuliahan biasanya mulai bulan Agustus. September Agustus. Iya, September Agustus. Bisa juga. Untuk itu akhirnya kita punya ide yang lebih cemerlang ya. Coba deh. Mari kita rame-rame tuntut ke Wakil Rektor 2 buat ngasih fasilitas ke seluruh mahasiswa gratis WiFi ID. Tuh, jadi biar mahasiswa juga kayaknya di setiap kos-kosan juga ada WiFi ID-nya. Mau nongkrong dimanapun ada WiFi ID-nya. Enak. Jangkauannya udah luas ya kan. Jadi di mana aja bisa diakses, walau kamu pulang kampung sekalipun gitu. Selagi kampung-kampung gak kampung-kampung banget lah ya. Biasanya ada nggak sih WiFi-nya? Ada. Di kampung kok ada. Ada. Sorry ya, udah lama nggak ke kampung. Ya, intinya aku minta ke mereka buat aksi yang keren lah. Karena udah mau lengser juga ya kan. Jadi kasih kesan yang baik. Kasih kesan yang baik. Ya, pencitraan tuh perlu, cuman jangan nanggung-nanggung gitu. Ya cukup sekian dari kami, dari Venus dan Wagiman. Semoga pesan-pesan ini didengarkan oleh para pimpinan-pimpinan aktivis nyata dan rebahan gitu kan. Semoga jadi pertimbangan biar pencitraannya nggak biasa aja, biar lebih mulus lah ya. Terima kasih udah dengerin sampai detik terakhir di rumah ketiga di jurnal keempat. Dah. See you.